Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi adalah anak keturunan dari Qudo'ah bin Ma'ad bin Adnan. Dihyah Al-Kalbi adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tampan. Ketampanannya membuat tidak satu pun wanita muasir yang tidak keluar rumah untuk melihatnya ketika Dihyah berjalan melewati perkampungan mereka. Ketampanan Dihyah itu sudah sangat terkenal dan diketahui seantero Madinah dan sekitarnya. Bahkan malaikat Jibril pun sering datang menyerupai wajah Dihyah, sehingga para sahabat Rasulullah sering melihat Dihyah bersama Rasulullah. Terkadang mereka tidak bisa membedakan apakah ini Dihyah beneran atau malaikat Jibril. Sering sekali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah tadi engkau melihat seseorang bersamaku?" kata Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, "Iya, aku melihat Dihyah bersamamu." Karena yang dilihat oleh para sahabat adalah seseorang yang sangat mirip dengan Dihyah. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai wajah Dihyah. Jadi saking tampannya Dihyah, malaikat Jibril pun menyerupai wajah Dihyah. Jadi para sahabat yang melihat malaikat Jibril itu mereka melihat malaikat Jibril dengan wujud menyerupai Dihyah. Jadi baik sahabat laki-laki maupun istri Rasulullah, ketika Jibril datang kepada Rasulullah, maka yang mereka lihat itu adalah Dihyah, karena wajah malaikat Jibril menyerupai wajah Dihyah. Para ulama mengatakan bahwa manusia paling tampan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan bin Ali, kemudian Dihyah Al-Kalbi, kemudian Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dan kemudian Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib. Selain tampannya yang sangat menonjol, Dihyah juga seorang yang pernah memimpin kurdus atau datasmen, dan Dihyah pun pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius di Busra. Dihyah membawa surat dari Rasulullah kepada Kaisar. Dihyah datang ke Busra. Sesampainya di gerbang istana Kaisar, Dihyah terhenti karena para pengawal istana menghentikan langkah Dihyah. Dihyah berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian para pengawal kaget. Kemudian setelah melaporkannya kepada Heraklius, maka Dihyah dipersilahkan masuk. Kemudian Dihyah membacakan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius dan kepada para petinggi istananya. Dihyah membacakan surat dari Rasulullah. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kaisar penguasa Romawi. Kemudian keponakan Kaisar menghentikan Dihyah dan berkata kepada Heraklius, "Mengapa dia tidak menyebut namamu terlebih dahulu?" Kemudian Heraklius membiarkan Dihyah untuk melanjutkan membacakan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Dihyah membacakan surat dari Rasulullah, Heraklius pun segera menghentikan Dihyah. Dan Heraklius memanggil para uskup dan menanyakan pendapat para uskup. Para uskup berkata, "Demi Allah, dia adalah utusan Allah yang dikabarkan Isa dan Musa." Aku berpendapat sebaiknya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kaisar Heraklius sangat marah dan berkata, "Tidak, aku tidak mau mengikutinya, karena aku takut kerajaanku akan hilang dan aku akan dibunuh oleh orang-orang Romawi." Kemudian setelah selesai membacakan surat Rasulullah kepada Kaisar Heraklius, Dihyah kembali pulang ke Madinah. Waktu itu tahun 5 Hijriah. Seisi istana Heraklius di Busra, mereka sangat kagum melihat Dihyah, melihat ketampanan Dihyah. Mereka berkata, "Jika pasukannya saja setampan ini, bagaimana dengan pemimpinnya Muhammad Rasulullah? Tentu jauh lebih tampan lagi." Jadi di setiap hati orang-orang melihat Dihyah itu mengaguminya dan mengagumi pemimpin Dihyah. Dan mengagumi juga orang yang mengutus Dihyah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihyah seorang sahabat Rasulullah yang tampan, seorang sahabat Rasulullah yang pernah menjadi pemimpin detasmen. Kemudian Dihyah adalah sahabat Rasulullah yang pernah diutus Rasulullah kepada Kaisar Heraklius. Dan Dihyah juga seorang yang sangat menekuni ilmu-ilmu Islam dan menekuni hadis, sehingga Dihyah pun menjadi seorang yang meriwayatkan hadis dan beliau mempunyai banyak murid. Nah, salah satu murid beliau itu adalah Asy-Sya'bi, kemudian Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan banyak lagi yang lain yang menjadi murid dari Dihyah al-Kalbi.